Selamat datang di SMP Negeri 1 Sukorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Staniatul Masruroh. Saya guru di SMP Negeri 1 Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya melakukan pembelajaran pada materi listrik dinamis kelas 9 di semester 1. Untuk itu, masukan dan saran akan sangat saya butuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dipimpin untuk berdoa ketua kelasnya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Baik. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah berkaitan tentang materi listrik dinamis ya. Anak-anak masih ingat materi yang kemarin sebelum di listrik dinamis itu ada listrik statis. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Nah, ada dua gambar ya di sini. Ada gambar apa yang sebelah kiri kalian itu? Alat elektronik. Sebelah kanan itu apa? Oke. Jadi dua-duanya itu bisa digunakan. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar kedua gambar ini bisa digunakan? Ya, Mei. Untuk peralatan listrik supaya bisa menyala bisa disambungkan dengan aliran listrik. Sedangkan untuk jam dinding supaya bisa menyala bisa diberikan baterai. Oke, jadi ada jawaban yang lain? Sama semua ya. Jadi untuk yang sebelah kiri alat-alat listrik itu bisa digunakan kalau kita hubungkan ke sumber listrik. Kalau di rumah kita sumber listriknya itu apa? Stop kontak. Nah itu ya. Nah kalau yang sebelah kanan jam dinding bisa digunakan itu kalau ada baterai. Oke. Nah dua-duanya itu butuh sumber arus listrik untuk digunakan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana membuat atau menemukan sumber energi listrik? Pernah nggak kebayang seperti itu? Nggak pernah. Nah, di sini Bu Stania tadi membawa buah-buahan. Ada lemon, ada kentang, tadi juga ada tomat dan jeruk nipis. Nah, bisa nggak ya kira-kira buah-buahan ini menyalakan lampu atau menghantarkan listrik? Pernah nyoba? Untuk melakukannya, maka kita akan melakukan kegiatan kita hari ini, yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi sumber arus AC dan sumber arus DC.
Yang kedua, menjelaskan hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Yang ketiga, membandingkan tegangan yang dihasilkan dari beberapa baterai buah. Dan yang keempat adalah melakukan percobaan baterai buah. Di sini nanti pada kegiatan pembelajaran ini, Bustania akan melakukan penilaian ya. Ada 3 penilaian yang akan kita lakukan. Ada yang pertama pengetahuan, ini nanti di akhir kalian akan mengerjakan kuis ya. Yang kedua keterampilan, yaitu kinerja. Kalian akan bereksperimen, melakukan percobaan membuat baterai buah. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Jadi selama nanti kalian pembelajaran itu sikap kalian cermat dan tanggung jawabnya yang akan Bustani nilai. Berikutnya adalah orientasi masalah. Coba anak-anak perhatikan ini. Ada gambar apa itu? Sampah, bahaya sampah elektronik ya. Biasanya kita kan saat ini sering sekali ya memakai barang-barang elektronik. HP dari zaman yang dulu ya hanya buat SMS tok, sampai sekarang bisa buat video dan lain-lain ya. Nah itu kan kalau HP-HP zaman dulu itu kalau sudah tidak dipakai itu diapakan? Dibuang ya. Semakin banyak ternyata Jawa Timur itu sekarang darurat B3. Bahan apa? B3 itu apa? Bahan berbahaya dan beracun ya dari sampah elektronik. Salah satunya sampah elektronik itu adalah baterai, anak-anak. Jadi baterai ya yang biasanya digunakan di jam dinding itu kalau sudah habis kan dibuang. Nah, sekali pakai aja. Semakin banyak, nah maka baterai ini sampahnya juga akan semakin menumpuk. Baterai itu nanti ada 2 macam. Itu ada yang kandungannya baterai primer dan ada baterai sekunder. Nah, beberapa kandungan seperti mangan, kadmium dan timbal itu dapat merusak. Nah, seperti mangan itu dapat merusak masuk ke dalam sel-sel otak dan berpotensi merusak sistem saraf. Sedangkan kadmium itu bisa mengkontaminasi tanah ya dan menyebabkan kerusakan pada hati dan ginjal. Berikutnya adalah timbal, itu juga dapat mengganggu fungsi ginjal dan fungsi reproduksi. Nah, jadi ini sangat bahaya sekali. Kira-kira kalian sebagai siswa nanti generasi penerus ya, menurut kalian apa sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Membuat sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Membuat sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Oke. Nah, apa tadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan? Yaitu salah satunya adalah dari buah-buahan yang sudah kita siapkan ya. Selanjutnya untuk membuat energi alternatif dari beberapa buah. Nah, tadi Bustani sudah menyiapkan 4 buah. Nanti kita pilih juga kira-kira buah mana ya yang paling bagus, yang paling efektif untuk bisa menghantarkan arus listrik. Nah, untuk itu kalian harus bekerja secara kelompok ya anak-anak ya. Bentuk kelompok seperti yang sudah saya share di WA group kemarin ya. Setelah ini kita akan melakukan percobaannya. Perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan. Voltmeternya jangan lupa diletakkan di 2,5 ya. Oh, ini kurang satu. Sudah belum dia nih, diiris dulu.
Nggak apa-apa nggak. Kemudian ini harus diapakan dulu ininya, coba dibaca dulu. Nah, yang pertama adalah anak-anak harus ini ya, angkanya tancapkan paku. Sudah, paku sebagai kutub apa itu? Negatif. Logam sebagai kutub positif. Lalu diukur tegangannya menggunakan multimeter. Oke, multimeternya ini sudah kan? Nah, yang merah kutub apa? Yang merah kutub apa? Oh, positif. Positif tadi ditancapkan di mana? Coba. Ayo, kamu yang dianukan di mana? Oke, yang negatif. Nah, sekarang ini dibaca. Baca angkanya berapa? Yang dibaca ada yang ini, skala ini. Oke, ini sudah diukur? Belum. Ya, diukur dulu tegangannya berapa. Coba dilihat. Kemudian setelah ini kalian rangkai seri ya. Dirangkai seri itu berarti bagaimana? 2 dulu. Nah, wes saya dirangkai seri 2. Ini pakai kabel yang satunya aja, yang nah biar kamu nanti paham. Yang kutub negatif berarti kabel hitam. Dihubungkan dengan, ayo Rizky, ayo. Dihubungkan dengan oke 2. Terus ini pakai yang ini kutub positif. Ini langsung yang hitam tadi Riz. 2 dulu Riz, 2 dulu ini. Langsung ke LED dicoba. LED yang kakinya panjang itu yang kutub yang pendek nih. Oke, sekarang dihubungkan. Oke, gimana? Nyala? Enggak, berarti sekarang ditambahi lagi. 3 sekarang. Yuk. Ini diganti. Yuk, ini negatif. Ya, itu. Lanjut. Susah. Ya, ini sekarang. Oke, ayo nak. Yang positif yang panjang positif. Negatif. Nyala? Nyala nggak? Belum ya? Oke, tambahi lagi sekarang. LED-nya lihat. Gimana? Nyala redup. Coba ditulis berarti. Ini yang positif ya, betul. Coba diperhatikan. Gimana nyalanya? Terang ya, semakin terang. Bisa dicatat. Sekarang lanjutannya dilepas. Kemudian dirangkai 2 rangkaian, terus dicek sama LED-nya. Nah, LED-nya itu, LED-nya inget nggak ini yang kakinya panjang positif apa? Yang panjang tak tekuk ini. Yang tak tekuk ini berarti panjang ya. Yang ini pendek. Wes, positif ya. Yang ditekuk itu, yang ini loh, yang ini loh positif. Ya.
jauh. Kayaknya tadi sekilas itu kayak nyala kok tadi. Coba saya dicek lagi rangkaiannya. Nggak bisa nyala. Sudah benar kan? Ganti LED. Oke, nggak masalah. Kan nggak harus nyala ya. Nyala nggak? Nyala nggak? Berarti nggak apa-apa. Berarti ditulis di LKPD-nya tidak menyala. Ya. Ini gimana? Kentang gimana? Enggak nyala? Bapak, saya cek dulu rangkaiannya. Iya, apa enggak? Anak-anak yang kutub positif itu yang di mana? Kutub positifnya koin apa paku? Coba dibuka di sini. Yang positifnya koin apa paku? Koin. Yang koin yang mana? Nih kalau disambungkan ke LED-nya itu yang kaki panjang apa kaki pendek? Panjang. Ya ini kan yang panjang kan ya. Tapi yang kaki pendek disambungkan ke kutub nih. Gimana? Nyalanya gimana? Nyala? Nyala. Terang? Apa redup? Terang. Oke. Coba kita ulangi lagi ya. Ini rangkaiannya udah bener ya. Semua positif dan negatif. Coba. Gimana? Nyala. Nyala ya? Ya. Tadi apa salahnya? Salah naruh. Salah naruh apa? Nah, kaki LED ya, nyambungkan ke kaki LED-nya tadi yang kalian keliru ya. Jadi kaki LED panjang itu dihubungkan ke yang positif. 3, nyala nggak lampu? Belum. Sekarang rangkai berapa? 4. Oke. Mau 4. Ini nih. Sama mana? Ya, dicopot dulu. Oke. Mana LED-nya? Oke, saya cek dulu. 4 ya ini ya. Yuk, kelet dulu. Mana? LED-nya mana? Kaki mana? Bentar. Kaki yang panjang ini menunjukkan kutub apa? Positif apa negatif? Mana yang positif? Iya, dihubungkan. Silakan dihubungkan ayo. Dihubungkan. Silakan dihubungkan. Sebentar. Paku. Ya wes. Paku itu kutub positif apa negatif, Nak? Paku. Oh, positif. Negatif ya. Nah, kamu tadi udah nyala nggak? Enggak. Coba dilihat. Yang kutub positif ini kan yang panjang. Yang sebentar. Ini negatif. Nah, kebalik nggak? Nah, enggak apa? Enggak. Nah. Enggak nyala. Masih belum nyala. Oke, sekarang di rangkai 5. Yuk. Satu lagi masih ada. Nah. Ini langsung. Ayo. Biar surprise nanti. Nanti kamu yang bagian mencatat. Positif yang mana? Betul lah. Yuk.
Nah, gimana? Oke, jadi yang menyala baru berapa tomat? 5 tomat baru bisa menyala. Oke, silakan ditulis. Bagaimana tadi? Coba lagi. Rangkaian 4 ini ya? Sudah menyala? Oh iya, oke. 3 tadi nyala nggak 3? Enggak. Oke, sudah catat ya. Sekarang coba 5, yuk ditambahin. 1 lagi. Tuh, beratnya catat. Yang foto positif yang mana? Poin apa kaku? Poin, iya. Nah, kalau foto positif itu merah apa hitam? Semua ya. Semua. Oke, sekarang dihubungkan ke lab. Yang positif, yang kakinya panjang apa pendek? Panjang. Wis pegangan ayo. Coba Kang. Iku bengkok Innalillahi rajiun. Sudah nyala? Tambah bagaimana tadi? Tambah terang. Oke. Dicatat ya. Baik, ini tadi yang sudah saya kumpulkan dari hasil pengamatan kalian anak-anak ya. Tegangan masing-masing dari buah-buahan yang sudah kalian uji coba ya. Ada jeruk nipis 0,5 volt, kemudian jeruk lemon 0,55 volt, tomat 0,45 volt dan kentang 0,15 volt. Di situ juga ada beberapa. Kalau jeruk nipis dan lemon itu 4 buah dirangkai sudah bisa menyala ya. Tomat dan kentang itu butuh 5 buah baru lampu bisa menyala. Nah, sekarang coba untuk diskusi ini. Kelompok yang mau mempresentasikan di depan silakan nak. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 7 ya? Ayo silakan kelompok 7 maju ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, apakah lampu dapat menyala? Jika iya, kapan lampu menyala? Ya, pada saat banyak buah lemon 4 buah. Jika buah yang digunakan semakin banyak, artinya tegangan yang dihasilkan semakin besar, juga nyala lampu menjadi semakin terang. Nyala lampu menunjukkan besar kuat arus listrik yang mengalir. Menurut kalian, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Jelaskan. Jika tegangan semakin tinggi, maka kuat arus listriknya semakin besar. Dan terakhir, bagaimana buah dapat menjadi sumber energi listrik? Buah dapat berperan sebagai sumber tegangan karena adanya penggunaan koin logam dan paku yang berfungsi untuk menimbulkan beda potensial dalam buah. Jadi, itu tadi diskusi dari kami. Jika ada kekurangan, kami juga mohon maaf. Saya ucapkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus anak-anak. Ketika buah yang digunakan semakin banyak, artinya tegangan yang dihasilkan maka semakin besar ya kan? Sehingga nyala lampu akan semakin terang. Kemudian yang ketiga itu nyala lampu menunjukkan besar kuat arus listrik yang mengalir. Nah, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Tadi sebanding. Tegangan sebanding dengan besarnya kuat arus listrik. Yang keempat, bagaimana buah dapat menjadi sumber energi listrik? Tadi karena buah itu mengandung apa? Mengandung apa? Elektrolit ya, sehingga
dapat menghantarkan arus listrik. Selain itu juga penggunaan, tadi kalian menggunakan apa yang ditancapkan tadi? Paku dan koin logam. Nah, itu akan menghasilkan beda potensial sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, coba perhatikan di sini anak-anak. Ini tadi kita balik ke permasalahan kita tadi ya. Nah, kita tadi solusinya adalah menggunakan apa, energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satunya bisa menggunakan buah-buahan ya. Dari hasil tadi ya, kira-kira buah apa yang paling efektif yang bisa digunakan? Lemon. Karena apa? Tegangannya gimana? Tegangannya paling tinggi. Yang kedua apa yang bisa digunakan tadi? Jeruk nipis. Dan berikutnya ada tomat dan juga kentang. Keempat-empatnya itu bisa digunakan semuanya, hanya nanti beda di tegangan yang dia gunakan. Oke. Nah, dari ini tadi yang kita pelajari anak-anak, bisa kita ambil materinya ya. Itu adalah tegangan sebanding dengan kuat arus listrik. Ini yang kita pelajari tadi. Semakin besar tegangannya, maka kuat arus listriknya itu akan semakin besar. Nah, bisa disimbolkan dengan V sama dengan I kali R ya. V-nya itu adalah tegangan, I adalah kuat arus listrik, dan R itu adalah hambatan. Ini namanya hukum Ohm ya, dinamakan hukum Ohm. Kemudian buah dapat berperan sebagai sumber tegangan karena dua hal. Yang pertama adalah tadi sifat asam yang menghasilkan elektrolit ya. Nah, kemudian yang kedua penggunaan uang logam dan paku tadi sebagai apa? Yang menimbulkan beda potensial dalam buah. Kemudian tadi uang logamnya yang berfungsi sebagai apa? Kutub apa? Uang logam tadi positif. Oke. Untuk pakunya yang negatif. Nah, dari yang sudah kita pelajari atau kalian lakukan tadi ya, bahwa sumber energi listrik itu dibedakan menjadi dua. Ada sumber energi listrik AC dan sumber energi listrik DC. Sumber energi listrik AC ini sumber energi listrik yang bolak-balik ya. Artinya arus ini mengalir secara bolak-balik. Contohnya itu pada generator, pada dinamo, dan juga pada stop kontak yang di rumah kita, itu sumber listrik yang berada di rumah kita itu ya. Nah, itu juga bolak-balik. Contohnya ketika kamu menyalakan televisi ya, ketika kamu bolak-balik ini, nah masih televisinya tetap menyala. Oke. Kemudian sumber energi listrik DC. Nah, ini adalah sumber energi listrik yang searah. Nah, contohnya apa? Ada elemen, ada aki, ada dinamo, dan ada solar cell. Nah, elemen ini yang nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu elemen kering dan elemen basah. Elemen kering itu contohnya baterai yang biasanya kita gunakan. Sedangkan elemen basah itu ada, nah yang kita uji coba tadi, yaitu buah-buahan dan juga sayuran. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ayo, apa yang bisa kita ambil pembelajaran kita hari ini? Ya, apa nak? Yang pertama? Tegangan listrik dengan kuat arus listrik sebanding. Ya, tegangan listrik sebanding dengan kuat arus listrik. Yang kedua, ada lagi yang mau menyimpulkan? Dua jenis arus listrik ya. Sumber energi listrik. Ya. Yaitu AC dan DC. Sumber energi listrik AC dan sumber energi listrik DC. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan kita hari ini? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa di akhir pembelajaran anak-anak ada kuis. Nah, kuisnya ini sudah Bustani buatkan dalam bentuk QR code ya. Jadi anak-anak silakan diambil HP-nya, kemudian kalian buka aplikasi Exambro-nya kalian, kemudian scan QR code ini.
Oke, sudah selesai ya kuisnya ya. Oke. Baik anak-anak, perhatikan di depan sedikit. Ini ada sedikit. Nah, ada yang kenal dengan ini? Bapak ini? Thomas Alva Edison ya. Jadi Thomas Alva Edison ini memiliki pemikiran yang patut kita contoh ya. Salah satunya adalah saya tidak gagal, saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Ini ketika beliau itu menemukan bohlam ya, lampu yang sekarang ini kita manfaatkan. Dulu Thomas Alva Edison inilah yang menemukan pertama kalinya lampu dengan tidak hanya 1 kali percobaan, tapi bisa 10.000 kali. Tapi beliau tidak pantang menyerah, bahkan mengatakan bahwa itu adalah cara yang tidak berhasil, bukan sesuatu yang gagal ya. Oke, nah di akhir hari ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Silakan kita, setelah ini kita pulang ya. Persiapan, silakan persiapan dulu dibereskan. Oke, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini anak-anak, silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.